Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qalimul la yumallu sama'u tanazzalu an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilu li qalbi inda jari wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati fasalli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabim bihim tubuyati a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kemasukan air waktu mandi? Dapat diperinci sebagai berikut, yaitu hukum menelan air ludah saat berpuasa. Hukumnya tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat, yaitu hukum menelan dahak saat berpuasa, tidak batal puasa. Selanjutnya yaitu hukum injeksi di saat berpuasa. Hukum injeksi saat berpuasa, sebagian ulama mutaakhirin mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan hal itu tidak membatalkan puasa, tetapi lebih baik kita berhati-hati, yaitu tidak melakukan injeksi. Yang kesembilan, hukum meminum obat untuk menunda haid pada bulan Ramadan. Maka hukumnya adalah tidak apa-apa asalkan obat itu tidak mempunyai efek yang membahayakan dirinya. Jadi kita niat minum obat supaya tidak haid, supaya bulan Ramadannya terasa sempurna atau full, ya. Maka tidak apa-apa meminum obat tersebut supaya
Ramadannya lebih khusyuk lagi. Sama halnya kita minum obat supaya saat melaksanakan haji atau umroh ya, biar tidak haid, itu sama. Hukumnya adalah tidak apa-apa asalkan pilnya itu tidak membahayakan. Akan tetapi lebih baik menjalaninya seperti apa adanya. Lebih baik tidak usah minum pil. Jadi kita menerima apa adanya. Waktunya haid ya kita terima. Jika kebetulan waktu itu 1 bulan tidak haid ya alhamdulillah. Karena memang haid itu adalah sudah ketentuannya Allah. Jadi kita tuh sudah dikasih bonus sama Allah dengan tidak menjalankan ibadah puasa. Yang ke-10, hukum mencicipi makanan saat berpuasa. Jika tidak diperlukan untuk mencicipinya karena memang sebab ada anak kecil atau karena memang sebab ada yang haid, maka hukumnya adalah makruh dan dapat membatalkan puasa jika tertelan masakannya itu. Tetapi jika hal itu diperlukan karena tidak ada anak kecil, karena tidak ada wanita yang haid, maka hukumnya tidak makruh. Tetapi jika tidak disengaja menelannya dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja tertelan, maka hal itu tetap membatalkan puasa. Yang ke-11, hukum canduk hijamah saat berpuasa. Cantok adalah mengambil darah kotor dari badan seseorang dengan cara disedot, baik disedotnya itu dengan alat ataupun tidak. Dan hal itu dilakukan pada siang Ramadan, maka hukumnya adalah makruh karena dapat melemaskan badan. Karena orang puasa ini sudah lemas badannya. Kalau kita melakukan hijamah pada siang Ramadan, hukumnya makruh. Jadi sebaiknya ditunda saja dulu sampai malam baru berhijamah. Sedangkan orang yang membekam, ya, jika membekamnya itu tidak menggunakan alat, berarti apa? Menghisap dengan mulut. Ya, kan ada bekam dengan mulut, jadi kulitnya disilet terus darahnya dihisap, maka hal itu adalah dapat membatalkan puasa kecuali terpaksa. Misalkan ada seseorang dia kena gigitan ular, dikeluarkan racunnya, kalau nggak ada alat ya bisa dengan dihisap. Yang ke-12, hukum merokok di saat berpuasa. Hukumnya adalah membatalkan puasa karena merokok itu dapat memasukkan hal-hal atau zat ke dalam tubuh. Maksudnya zat ke dalam tubuh. Memang kita ngelihatnya asap, ya kan? Tapi di asap itu ada zat. Berarti namanya itu benda. Sehingga kalau sengaja memasukkannya dengan cara merokok, hal itu dapat membatalkan puasa. Kecuali jika asap yang masuk ke dalam tubuh itu asap selain rokok, misalkan seperti asap kompor, ya, atau asap kemenyan, dupa, asap debu jalanan, ya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Yang ke-13, hukum mengorek kuping saat berpuasa. Mengorek kuping saat berpuasa jika sampai ke dalamnya kuping, yaitu tempat yang biasa dimasukkan jari kelingking, ya, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Tetapi kalau kita mengorek kuping itu dengan jari telunjuk atau jari tengah, kan lebih besar, maka tidak membatalkan puasa. Apabila kupingnya terasa sakit yang mana tidak sembuh kecuali hanya dengan obat, itu sudah terbukti dia yakin kalau nggak pakai obat nih nggak bakalan sembuh. Bagaimana hukum dia memasukkan obat ke dalam kuping? Maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan, kupingnya nggak sakit, nggak apa, tapi memang dia sengaja untuk membersihkan, baik itu dengan jari kelingking atau dengan katembat atau dengan alat pembersih lainnya kayak yang biasanya dibakar itu alatnya, ya, tetap membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Yang keempat, hukum memakai celak saat berpuasa. Hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa karena memang mata itu bukan termasuk anggota yang berlubang. Meskipun kita meneteskan obat mata, tetap tidak membatalkan puasa. Yang ke-15, hukum orang yang meninggal sebelum membayar qada puasa Ramadan. Apabila seseorang meninggal sebelum membayar hutang puasa Ramadan, maka hukumnya dapat diperinci sebagai berikut.
Yang pertama, jika orang itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan tanpa uzur. Tanpa uzur ini misalkan dia tidak sakit, dia tidak haid, dia bukan termasuk orang jompo, dia orang yang sehat, tetapi dia meninggalkan puasanya, maka wajib atas keluarganya untuk membayar fidyah dari harta warisannya sebanyak 1 mud per harinya, atau berpuasa sebagai ganti puasanya. Jadi boleh dia mengqadha puasanya atau dengan membayar fidyah. Membayar fidyahnya itu diambil dari harta waris yang ditinggalkan. Baik meninggalnya itu setelah tamakun. Tamakun adalah dia meninggal tetapi sebelumnya itu ada waktu yang lama atau ada jangka untuk membayar puasanya. Misalkan sekarang bulan Ramadan, dia meninggal di bulan Dzulhijjah, berarti masih ada waktu, berarti itu namanya tamakun. Dia ada waktu dan mampu untuk mengqadha puasanya. Atau sebelum tamakun, jadi setelah Ramadan tanggal 1 Syawal langsung meninggal, maka hukum membayar puasa orang yang meninggal tersebut boleh dengan cara membayar fidyah atau qadha Ramadan. Sedangkan jika tidak berpuasa karena uzur, misalkan karena dia itu sakit, atau dia itu orang yang sudah tua, atau dia itu mengalami haid, kemudian dia meninggal pada waktu itu, maka hukumnya adalah jika dia meninggal sebelum tamakun, berarti dia meninggal di tanggal 1 Syawal misalkan, atau dia meninggal di tanggal 2 Syawal, maka dia berarti tidak ada waktu dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengqadhanya, maka hukumnya tidak wajib atas walinya untuk membayar fidyah atau mengganti puasanya dengan mengqadha. Nah, ini kebalikannya. Kalau ada orang yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, tapi hutang puasanya itu karena sebab ada alasannya, entah itu karena dia uzur, ya, haid, entah itu karena dia orang yang sudah tua, entah itu orang yang sakit sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, kemudian dia meninggal, dan meninggalnya ini adalah di waktu yang sebelum tamakun, jadi habis Ramadan langsung meninggal. Nah, maka hukumnya adalah ahli waris tidak wajib untuk mengqadhanya atau membayarkan fidyah. Tetapi jika dia meninggal setelah tamakun, ada jangka untuk mengqadhanya. Ya, contohnya kayak tadi, setelah Ramadan ternyata bulan Muharram dia baru meninggal, berarti ada jangka untuk membayar hutangnya. Maka hukumnya adalah wajib atas walinya untuk membayar fidyah atau membayar puasa sebagai gantinya. Jika hutangnya itu 1 minggu, maka diganti 1 minggu. Boleh itu dikerjakan 1 orang full atau dibagi-bagi ke ahli warisnya, boleh. Jadi misalkan si orang tua ini dia punya anak 7, dibagikan ke anaknya, ayo kamu puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya puasa dengan niatan untuk mengganti qadha orang tuanya, boleh. Bagaimana jika yang mengerjakan itu orang lain, bukan ahli waris? Maka boleh asalkan dengan izin kerabatnya, dengan izin ahli waris. Ya, ada si fulan, dia mau menggantikan puasanya orang tersebut, boleh. Meskipun dia tidak ada kerabat, tidak ada sanak keluarga, bukan ahli waris, boleh asalkan tetap minta izin ke ahli warisnya. Kalau diizinkan maka boleh, kalau tidak ya tidak. Atau karena wasiat dari orang yang meninggal tadi, saya punya qadha Ramadan tapi aku maunya digantikan sama si Ahmad, sedangkan si Ahmad ini bukan sanak keluarga, bukan ahli waris, maka boleh karena sebab wasiat. Mana yang lebih afdal, membayar fidyah atau mengqadha puasa? Ya, tadi kan boleh memilih antara qadha Ramadan atau membayar fidyah. Mana yang lebih afdal? Jawabannya adalah yang lebih afdal mengeluarkan fidyah. Jadi fidyah itu dikeluarkan dari harta warisan. Tetapi jika dia tidak meninggalkan harta warisan, maka tidak wajib atas ahli warisnya untuk membayar fidyah. Tetapi sunnah bagi ahli warisnya membayarkan fidyah dari harta mereka sebagai ganti bakti mereka untuk si mayit. Jadi kayak kasus yang Yuni tanyakan kemarin, kalau ada orang yang dia tidak mampu untuk menggantikan
qada Ramadan, atau dia tidak mempunyai harta waris, bagaimana? Ya ini, dia tidak wajib baginya untuk mengqada Ramadan. Ya, tetapi sunnah, atau dia menggantikannya itu dengan harta mereka. Tapi kalau dia nggak punya, ya tidak apa-apa, tidak diganti. Atau mau minta tolong ke orang lain juga boleh. Hukum mengakhirkan qada puasa Ramadan. Jika kita tidak puasa di hari Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengqadanya. Baik meninggalkannya itu karena ada uzur, atau meninggalkannya itu karena tidak ada uzur, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Kalau dia meninggalkannya itu karena tanpa sebab, tidak ada sebab apapun, sengaja dia meninggalkannya, maka wajib bagi dia harus langsung mengqadanya seketika itu, yaitu dimulai tanggal 2 Syawal. Tetapi jika ada uzur, maka tidak wajib bagi dia untuk fauron, yaitu cepat-cepat. Boleh dia melambatkan, nanti aja qadanya barengan dengan puasa-puasa sunnah sekalian, biar semangat, gitu kan? Ya, boleh. Mengqadanya kapan saja boleh, asalkan tidak sampai datang Ramadan lagi. Kalau sampai datang Ramadan lagi, maka dia wajib mengeluarkan 1 mud per harinya. Jadi mengqada Ramadan sekalian membayar 1 mud per harinya. Visual, ada yang tanyakan? Ada seorang apa? Sudah balik. Terus? Puasa zuhur itu kan khusus untuk melatih anak yang masih kecil. Sebenarnya puasa zuhur itu bukan dikatakan puasa ya, sebenarnya. Ya, karena puasa itu adalah menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini ada yang kita katakan puasa zuhur, puasa asar. Itu sebenarnya bukan puasa. Ya, hanya untuk melatih anak kecil. Kalau sudah balik dia puasa zuhur, ya berarti dia membatalkan puasa dan wajib mengqadanya. Ya, paham? Nah, terus antar malih? Kalau orang yang meninggal itu meninggalkan puasa setiap tahunnya, tidak pernah puasa, apakah keluarganya harus mengganti semua? Iya, tetap ya, karena puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Maka bagi si mayit, jika dia meninggalkan puasanya, entah itu meninggalkan selama 2 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun, 1 bulan, itu dia meninggalkan, tetap si ahli waris harus menggantinya. Boleh dengan membayar fidyah atau dengan mengqada Ramadan. Ya, ngoten. Enten malih? Ya, niat qada Ramadan untuk si fulan. Ngoten. Ya. Sama kayak kita badal haji, menggantikan haji. Kita niat haji untuk si fulan. Fulan itu sebutan nama seseorang yang tidak ada namanya. Namanya fulan. Ya. Biasanya dibuat contoh dalam bab fikih atau dalam bab apapun. Allahu a'lam bissawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula li khamsatin tudfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma inni saudatuka ma qara'tu fadjuli inda hajat ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.